Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Akmal dari program studi S1 Pendidikan Seni Tari, Seni Drama Tari dan Musik, Fakultas Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat dengan NIM 2105060033 kelas B. Akan coba mempresentasikan resume dari sebuah jurnal yang berjudul Konspirasi Kurikulum 1994 dengan Kurikulum KTSP. Baik, kita mulai saja. Sedikit sebagai pengantar atau sebagai pendahuluan, di mana pada era globalisasi ini kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia bergantung pada kualitas pendidikan, kualitas pendidikan itu sendiri. Peran pendidikan sangat penting untuk menciptakan masyarakat atau warga negara yang cerdas, damai, terbuka, serta demokratis. Demi terciptanya kemajuan bangsa, harus memiliki pendidikan yang berkualitas. Demi terciptanya kemajuan bangsa dapat diperoleh melalui pendidikan yang berkualitas yang dimiliki satu bangsa tersebut. Kemajuan bangsa tersebut dapat diwujudkan. Dalam dunia pendidikan, pembelajaran akan berhasil apabila dilengkapi dengan komponen penting dari sistem pendidikan tersebut. Salah satunya yaitu kurikulum. Nah, kurikulum merupakan komponen pendidikan yang dijadikan acuan oleh setiap pendidikan, baik oleh pengelola maupun oleh penyelenggara, khususnya oleh guru dan kepala sekolah. Oleh karena itu, sejak Indonesia memiliki kebebasan untuk menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak bangsa, sejak itu pula pemerintah menyusun kurikulum dalam proses pendidikan. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan dari sebuah pendidikan itu. Nah, lantas apa sih itu kurikulum 1994? Saya coba akan memaparkan konsep dari kurikulum 1994 yang berbasis cara belajar siswa aktif atau biasa kita kenal dengan CBSA, merupakan formulasi batu loncatan menuju pembelajaran yang lebih modern dan demokratis. Namun realitanya di lapangan dalam hal ini instansi pendidikan terutama sekolah, kepala sekolah dan guru belum mampu memaksimalkan pembelajaran sesuai konsep cara belajar siswa aktif atau CBSA tersebut. Dikarenakan pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia tahun 1994 sebagai pemangku kebijakan pendidikan mengubah sistem pengajaran di sekolah dari sistem semester pada kurikulum 1984 menjadi sistem pengajaran catur wulan pada kurikulum 1994, di mana guru dituntut untuk memberikan materi pelajaran yang lebih banyak dan holistik kepada peserta. Namun tidak sampai di situ. Usaha pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan terus-menerus dilakukan, seperti penyempurnaan kurikulum. Penyempurnaan kurikulum tersebut dilakukan melalui beberapa hal. Salah satunya melalui materi pembelajaran, proses pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah pengembangan kurikulum 1994 menjadi kurikulum berbasis kompetensi atau kita kenal dengan KBK. Pada saat pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK masih dalam uji terbatas pada awal tahun 2006. Uji terbatas tersebut dihentikan selanjutnya dengan terbitnya Permen nomor 24 tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan Permen nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi kurikulum dan Permen nomor 23 tahun 2006 tentang standar kelulusan. Lahirlah kurikulum
tingkat satuan pendidikan atau KTSP, terlebih kita sebut yaitu kurikulum 2006 atau KTSP, sebagai kelanjutan penyempurnaan kurikulum berbasis kompetensi tahun 2014. Nah, komponen-komponen dalam proses pembelajaran, terutama kita coba mengangkat komponen, salah satu contoh yaitu komponen pembelajaran sejarah yang meliputi materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran, saling berinteraksi untuk mencapai tujuan pendidikan sejarah yang komprehensif. Nah, begitu pula di mata-mata pelajaran yang lain gitu. Nah, materi pembelajaran sejarah, saya coba akan mengulas tentang sedikit kaitannya kurikulum 1994 dengan KTSP yang lebih ke mata pelajaran sejarah. Materi pembelajaran sejarah sebagai satu komponen dalam proses pembelajaran sejarah mengalami perkembangan yang tertuang dalam implementasi si kurikulum 1994 sampai kurikulum KTSP 2006, terutama materi pembelajaran sejarah antar kurikulum 1994 dan kurikulum KTSP 2006 yang terdapat beberapa perbedaan. Perbedaan menonjol pada materi pembelajaran sejarah dalam kurikulum 1994 belum terdapat materi pengantar ilmu sejarah. Materi pengantar ilmu sejarah merupakan materi ajar yang memberikan informasi kepada peserta didik tentang pengertian ilmu sejarah, ruang lingkup, dan manfaat belajar sejarah. Sedangkan dalam kurikulum KTSP 2006, materi pengantar ilmu sejarah sudah diajarkan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Materi pengantar ilmu sejarah sudah diajarkan. Mata pelajaran sejarah lebih lanjut pada pembelajaran sejarah kurikulum KTSP 2006, materi pengantar ilmu sejarah sudah diajarkan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Nah, pada kurikulum KTSP 2006 sudah terdapat materi sejarah Indonesia era reformasi. Penerapan pembelajaran sejarah dalam kedua kurikulum itu terdapat kelebihan dan kelemahannya. Pada materi pembelajaran sejarah kurikulum 1994 lebih mendetail karena bahan pembelajaran sejarah dibagi tiap caturwulan. Namun, materi pembelajaran sejarah kurikulum 1994 diberikan kepada peserta didik hanya sebagai pengetahuan wajib saja, mengingat alokasi waktu pembelajaran sejarah yang kurang, hanya 2 jam dalam 1 minggu. Lebih lanjut, materi pembelajaran sejarah dalam kurikulum KTSP 2006 juga banyak, akan tetapi hal yang sama dialami kurikulum 1994, yaitu alokasi waktu yang kurang, sehingga mata pembelajaran sejarah hanya sebagai pengetahuan wajib dan rutinitas. Apalagi yang terjadi di kelas IPA yang alokasi waktu hanya 45 menit per pertemuan, sehingga pembelajaran sejarah berbasis PAIKEM tidak berjalan maksimal. Walaupun poin kelebihan guru dapat mengembangkan materi pembelajaran seperti muatan sejarah lokal dan dilakukan kegiatan pembelajaran aktif seperti diskusi kelompok dan presentasi, tetapi tetap saja proses pembelajaran sejarah kurang maksimal karena alokasi waktu hanya 40 menit dalam 1 kali pertemuan di kelas. Nah, jelas di sini bahwa upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan seringkali kita disuguhkan dengan berbagai macam kurikulum pendidikan, mulai dari kurikulum 94 atau yang terus dilanjut dengan uji coba kurikulum KBK, terus selanjutnya dilanjutkan dengan kurikulum KTSP, Satuan Pendidikan, dan bahkan di era sekarang sudah muncul yaitu kurikulum 2013 atau kita sebut dengan K12. Sayangnya metode-metode itu tidak seiring dengan kesiapan dari lembaga penyelenggara pendidikan seperti sekolah, bahkan sumber daya pengajarnya. Karena pengajar yang setelah menggunakan kurikulum sebelumnya tentunya akan menyesuaikan diri kembali untuk dapat menerapkan
metode ataupun sistem pembelajaran di kurikulum yang baru. Tentunya itu akan menjadi PR bersama untuk meningkatkan kualitas tenaga pengajar itu sendiri. Nah, kesimpulannya, perbandingan implementasi materi pembelajaran sejarah pada kurikulum 94 dan kurikulum KTSP, yaitu materi pembelajaran sejarah dalam kurikulum 1994 belum terdapat materi pengantar ilmu sejarah. Materi pengantar ilmu sejarah merupakan materi yang memberikan informasi kepada peserta didik tentang pengertian ilmu sejarah, ruang lingkup manfaat sejarah, sedangkan dalam kurikulum KTSP materi pengantar ilmu sejarah sudah diajarkan dalam proses kegiatan belajar mengajar mata pelajaran sejarah. Penerapan pembelajaran sejarah dalam kedua kurikulum terdapat kelebihan dan kekurangan, padahal materi pembelajaran sejarah kurikulum 94 lebih mentail karena bahan pembelajaran sejarah dibagi tiap catur bulan. Materi pembelajaran sejarah kurikulum 94 diberikan kepada peserta didiknya sebagai pengetahuan wajib. Mengingat alokasi waktu pembelajaran sejarah 2006 juga banyak, akan tetapi hal yang sama dialami oleh kurikulum 1994, yaitu alokasi waktu yang kurang sehingga mata pembelajaran sejarah hanya sebagai pengetahuan wajib saja. Tidak berjalan maksimal akhirnya. Nah, walaupun poin kelebihannya guru dapat mengembangkannya. Nah, baik, itulah sedikit tentang jabaran kami tentang komparasi dari kurikulum 94 dengan kurikulum 2006 atau yang kita sebut dengan KTSP. Kurang lebihnya saya mohon maaf semua atas segala keterbatasan dan pengetahuan saya dalam memaparkan materi ini. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.